Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan Henry YSR Channel, program yang khusus membahas tentang kisah atau perihal yang patut dan layak untuk diperbincangkan. Pada episode kali ini, kita akan mengekspos tentang 6 bangunan bekas peninggalan Belanda yang menjadi destinasi wisata di beberapa tempat di Ranah Minang, Sumatera Barat. Kalau berbicara tentang Ranah Minang, Sumatera Barat, maka yang terbayang dalam benak kita adalah keindahan alamnya yang mempesona, yang menjadi sorga bagi para wisatawan, baik asing maupun wisatawan lokal. Sumatera Barat dengan berbagai macam tempat destinasi wisata, mulai dari wisata pegunungan, perbukitan, danau, pantai, sungai, kuliner, dan tidak kalah menarik adalah destinasi wisata museum. Bukti sejarah yang membuktikan bahwasanya kita pernah dijajah Belanda. Terdapat begitu banyaknya bangunan peninggalan Belanda yang mempunyai nilai sejarah yang sangat tinggi. Di antaranya masih berdiri kokoh sampai saat ini, walaupun telah banyak mengalami renovasi. Berikut ini adalah berbagai macam bangunan peninggalan Belanda yang menjadi destinasi wisata di Sumatera Barat. Destinasi wisata tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, Museum Tambang Batubara Ombilin. Tambang ini terletak di kota Sawah Lunto, Sumatera Barat. Bangunan peninggalan Belanda ini sudah ada sejak tahun 1891. Sebelum diresmikan sebagai museum pada tahun 2014, gedung ini juga pernah jadi tempat peristirahatan mantan Presiden Republik Indonesia, Soeharto. Kita bisa melihat berbagai koleksi tentang aktivitas penambangan batu bara dari masa kolonial hingga saat ini. Ada alat pertambangan, kostum penambang, alat pemilah batu bara hingga arsip-arsip audio visual yang bisa kita lihat sendiri di sini. Yang kedua, Museum Kereta Api Sawah Lunto. Museum Kereta Api ini merupakan museum kereta api kedua, sesudah Museum Kereta Api Ambarawa, Jawa Tengah. Museum ini awalnya adalah stasiun kereta api, yang dibangun untuk mengangkut hasil tambang batu bara yang ada di Sawah Lunto. Jalur pertama adalah Padang Panjang, selesai dibangun pada tahun 1891. Gedungnya sendiri dibangun pada tahun 1912, namun sejak tahun 2003, stasiun ini tak lagi digunakan untuk pengangkutan batu bara. Ada banyak koleksi tentang kereta api di sini, yang terdiri dari gerbong, lokomotif uap, alat-alat sinyal atau komunikasi, foto dokumentasi, dan masih banyak lagi. Salah satu benda paling terkenal di museum ini adalah lokomotif mak hitam. Yang ketiga, Museum Gudang Ransum Sawah Lunto. Museum ini menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan aktivitas pertambangan yang ada di kota Sawah Lunto. Bangunan ini merupakan dapur umum yang digunakan untuk menyediakan makanan bagi para pekerja tambang. Bangunan yang dibangun pada tahun 1918 ini memiliki beberapa bagian, seperti dapur umum, gudang, rumah jagal, dan pabrik es batangan. Ada banyak peralatan memasak dalam ukuran besar di museum ini. Dahulunya gudang ransum ini memiliki 100 orang karyawan yang memasak lebih dari 65 pikul nasi, atau setara 3.900 kg nasi, untuk para pekerja tambang batu bara, keluarga pekerja tambang, dan pasien rumah sakit, yang terdapat di kompleks pertambangan ini. Yang keempat, Benteng Van der Kapellen. Benteng ini terletak di daerah Baringin, Kecamatan Limakaum, Kabupaten Tanah Datar. Benteng Van der Kapellen memiliki kaitan yang erat dengan Perang Padri yang terjadi di Sumatera Barat. Benteng ini dibangun pada tahun 1824 sebagai benteng pertahanan. Jadi jangan heran jika ketebalan dinding ini mencapai 75 cm.
Ada tanggul pertahanan juga yang melingkar mengelilingi bangunan, kira-kira 4 meter dari dinding bangunan. Setelah masa kemerdekaan benteng ini beberapa kali berpindah tangan, dimulai dari PTPG yang merupakan cikal bakal Bukit Padang, lalu menjadi markas komando resort kepolisian. Yang kelima, Jam Gadang. Jam Gadang terletak di pusat kota Bukit Tinggi. Jam ini merupakan hadiah dari Ratu Belanda kepada Rookmaker, sekretaris atau kontroleur Fort de Kock pada masa pemerintahan Hindia Belanda. Pembangunannya baru selesai pada tahun 1926. Jamnya sendiri didatangkan dari Rotterdam, digerakkan secara mekanik oleh mesin yang sama dengan mesin jam Big Ben di London. Puncak atau atap jam gadang sudah mengalami 3 kali perubahan bentuk. Awalnya berbentuk bulat dengan patung ayam jantan. Pada masa pendudukan Jepang atapnya diubah menyerupai bentuk pagoda. Baru setelah kemerdekaan atap jam gadang ini dibuat dalam bentuk gonjong rumah adat Minangkabau. Yang keenam, Benteng Fort de Kock Bukit Tinggi. Benteng ini dibangun pada tahun 1826 oleh Johann Heinrich Conrad Bauer, kapten sekaligus pemimpin salah satu satuan pasukan tentara Hindia Belanda ke wilayah pedalaman Sumatera Barat. Fort de Kock sendiri awalnya bernama Stereskans yang artinya benteng pelindung. Ada 4 meriam kecil juga yang terdapat di keempat sudutnya. Kita juga bisa melihat keindahan Bukit Tinggi dari benteng ini. Bagi Anda yang berkunjung ke Taman Marga Satwa dan Budaya Kinantan Bukit Tinggi, maka berwisata ke benteng ini sudah termasuk dalam paket kunjungan Anda. Bagi Anda yang ingin berkunjung ke Ranah Minang, Sumatera Barat, mungkin ada baiknya untuk berkunjung juga ke tempat wisata yang mengandung nilai-nilai sejarah Indonesia di masa lalu, agar sejarah bangsa ini tidak sirna begitu saja. Nah, itulah 6 bangunan peninggalan Belanda yang menjadi destinasi wisata di Ranah Minang, Sumatera Barat. Semoga bermanfaat dan dapat menambah wawasan kita tentang sejarah Indonesia dan mengetahui lebih banyak lagi tentang destinasi wisata di daerah kita ini. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.